Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembahasan dari materi kedua, yaitu surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Shadaqallahul azim. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah, amanah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Bagi barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang yang telah beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki agar jalan itu menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan kebenarannya. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menuntuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah kamu beriman. Selanjutnya yaitu kosakata dari ayat 97 sampai 100. Fihi, di dalamnya, ayatu tanda-tanda, bayyinatu yang nyata, maqam Ibrahim, dakhalahu, memasukinya, amina, aman, hajju, haji, al-baiti, baitullah, istata'a, mampu, sabila, jalan atau perjalanan. Selanjutnya ayat 98, ahli kitab, takfurun, kamu mengingkari, ayatillah, ayat-ayat Allah, syahidun, maha menyaksikan, ta'malun, kamu kerjakan.
tasuddu. Selanjutnya ayat 99, tasuddun, menghalang-halangi sabilillah, jalan Allah, man aman, orang-orang yang beriman, tabaghunaha, kamu menghendakinya, wajah bengkok, tashhadun, kamu mengetahui atau menyaksikan, ghafil, lengah. Selanjutnya ayat 100 yaitu ya ayyuha, wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tuti'u, kamu naati, fariqah sebagai golongan, au utul kitab, diberi kitab, yardukum, mengembalikan kepadamu, kafirin, orang-orang kafir. Selanjutnya, lalu apa saja asbabun nuzul yang terdapat dalam surah ini, yaitu ayat 97 menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ketika perintah haji itu turun, sebagaimana sebagian orang bertanya kepada Rasulullah, apakah haji wajib dilakukan setiap tahun? Lalu Rasulullah tidak langsung menjawab. Setelah pertanyaan itu diulang-ulang beberapa kali, beliau menjelaskan bahwa apabila beliau mengatakan ya, niscaya haji yang akan menjadi wajib setiap tahunnya umat akan merasakan berat melaksanakannya. Ayat ini kemudian menegaskan bahwa hal haji itu diwajibkan sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Sedangkan orang-orang yang mengingkari kewajiban tersebut telah mengingkari perintah Allah. Ayat 98 sampai 100 itu menurut riwayat yang telah disebutkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan As-Sudi, seorang Yahudi yang bernama Syaz bin Qais, merasa ini melihat persatuan kaum Aus dan Khazraj itu, mereka memasuki Islam, padahal sebelumnya Islam itu kedua suku tersebut telah lama bermusuh. Lalu Syaz ini mengutus seorang pemuda Yahudi untuk duduk di tengah mereka, mengingatkan kembali kisah-kisah pengarangan pada masa jahilin, terutama perang Bu'ad. Akibatnya itu provokasi tersebut, emosi kedua kelompok itu memuncak hingga mereka hampir kembali berperang. Ketika Rasulullah SAW itu mengetahui hal tersebut, beliau itu segera mendatangi sabda bahwa Islam itu telah menyatukan hati mereka sehingga mereka itu tidak pantas kembali kepada fanatisme jahiliyah. Setelah mendengar nasihat Rasulullah SAW, mereka menangis, saling berpelukan dan berdamai kembali. Peristiwa ini menjadi latar turunnya ayat 100 dan hingga sampai 103 sebagai peringatan agar kaum mukmin itu tidak mudah mengikuti provokasi ahli kitab yang ingin memecah belah persatuan umat Islam. Lalu nilai-nilai pendidikan apa saja yang dapat kita ambil dari Ali Imran ini? Yang pertama itu nilai pendidikan akidah, meyakini bahwa Ka'bah itu sebagai rumah ibadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap seluruh syariat Allah termasuk kewajiban haji. Lalu meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui segala amalan manusia. Kedua yaitu nilainya pendidikan ibadah. 3, nilainya pendidikan persatuan. Umat Islam itu harus menjaga ukhuwah dan Islamiyah, tidak mudah terprovokasi oleh pihak lain, menghindari fanatisme suku, golongan maupun kelompok yang lain. Keempat itu nilai pendidikan akhlak. Kelima, nilai pendidikan sosial. Yang keenam yaitu nilai pendidikan yang tanggung jawab, melaksanakan kewajiban agama itu sesuai dengan kemampuan dan bertanggung jawab menjaga persatuan umat, tidak menyebarkan fitnah atau provokasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.